Cek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Rusak Mas Junaidi ya. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas apakah sering berpindah kerja itu dianggap sebagai sesuatu yang buruk seperti itu. Dan di sini saya mengutarakan perspektif saya terkait dengan sering berpindah kerja dan bagaimana bisa melakukan pengembangan karir dengan berpindah-pindah kerja dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini juga ada beberapa sharing terkait dengan pengalaman saya juga terkait dengan bagaimana berpindah kerja. Tentu sebenarnya bagaimana atasan atau pemberi kerja teman-teman itu menilai teman-teman dianggap berpindah kerja dan teman-teman menjualkan sesuatu yang baru seperti itu. Jadi kalau dari pengalaman saya, paling enggak teman-teman dikatakan kutu loncat tuh biasanya kalau teman-teman waktu atau pengalaman kerjanya itu di bawah 3 bulan tuh kelihatan sekali kalau teman-teman itu ada masalah seperti itu ya, karena bisa jadi indikasi pertama kalau saya jadi HR atau user teman-teman itu pertama adalah teman-teman tidak lulus probation atau masa percobaan. Kedua, biasanya teman-teman di sini adalah mudah menyerah atau susah beradaptasi dengan lingkungan kerja sehingga dikit-dikit pindah seperti itu ya. Terus ada lagi permasalahannya adalah mungkin ada masalah lain yang kita sifatnya internal dan perlu digali sebenarnya, tapi tidak semata-mata itu sesuatu yang buruk, tapi ini dari kacamata yang saya pahami ya selama menjadi karyawan secara umum ya seperti itu. Kalau memang ada case-case khusus ya itu nanti akan digali ketika melakukan interview dengan user ataupun SR tempat teman-teman melamar pekerjaan. Terus selanjutnya bagaimana ketika kita menjual pindah kerja dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini kalau dari saya ya, bagaimana supaya bisa lebih berhasil ketika teman-teman pindah kerja dan mendapatkan karir yang lebih baik. Tentu kalau dari pengalaman saya berpindah satu kerja ke tempat kerja yang lain pasti adalah ada peningkatan, baik itu bisa dikatakan peningkatan yang dalam tanda artian cukup, ada peningkatan yang eksponensial seperti itu. Kalau saya biasanya adalah pandangannya bertahan dulu, minimal adalah 1 tahun, minimal ya sesuai dengan kontrak. Biasanya rata-rata kontrak kerja itu adalah 1 tahun seperti itu. Kalau lebih teman-teman punya taste yang lebih baik, kalau menurut saya bisa bertahan sampai 3 tahun, 5 tahun tuh sangat baik menurut saya, sangat menjual seperti itu. Kenapa? Biasanya di 3 bulan pertama teman-teman itu melakukan probation atau masa percobaan. Di situ user dan juga HR akan menilai apakah teman-teman bisa ngeblend dengan culture dan juga performance yang teman-teman berikan ke kantor tersebut. Ketika teman-teman dianggap berhasil, maka sebenarnya teman-teman bisa melanjutkan proses kerja hingga 1 tahun. 1 tahun biasanya adalah review umum dari proses kerja teman-teman selama 1 tahun. Di situ atasan, user, dan HRD teman-teman akan menilai apakah teman-teman layak untuk biasanya dilanjutkan kontraknya atau mungkin di tahun kedua dipromosikan menjadi permanent employee atau pegawai tetap. Di situ dinilai. Nah, di situ kok 1 tahun adalah pembuktian bahwa teman-teman bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat kerja teman-teman mampu perform dengan baik, maka selanjutnya di tahun pertama sampai tahun kedua teman-teman adalah masa-masa pembuktian sebenarnya. Bagaimana teman-teman mampu melakukan pencapaian, performance teman-teman tuh meningkat dengan eksponensial. Ketika targetnya adalah 100, biasanya teman-teman dapat melakukan hingga mencapai 120% atau bahkan 200%, 2 kali lipat lebih dari apa yang diminta. Di situ akan teman-teman akan dianggap baik. Nah, ketika teman-teman dianggap baik, tinggal teman-teman lakukan lagi di tahun ketiga semakin baik, tentu teman-teman akan dipandang jauh lebih baik. Ketika teman-teman dihargai, berada di lingkungan yang tepat, teman-teman biasanya akan diberikan promosi, entah itu kenaikan gaji atau bahkan kenaikan posisi jabatan. Di situ bisa diapresiasi kalau teman-teman merasa sevisi dan semisi dengan tempat kerja teman-teman, ya silahkan dilanjutkan, boleh. Tapi kalau teman-teman berpandangan lain nih ya, seperti bahwa saya pengen semuanya jabatannya di situ hanya staff, pengen naik ke supervisor, biasanya akan menjual dalam tanda kutip ya, mempromosikan performance teman-teman ke perusahaan yang lain. Tapi ya itu tadi, kalau perusahaannya kompetitor, teman-teman juga harus perlu hal-hal yang cukup smooth di sini. Dalam artian adalah teman-teman tidak membuat kegaduhan di kantor teman-teman saat teman-teman bekerja. Dan ketika di tahun ketiga sudah, di situ selanjutnya adalah teman-teman mulai ini melamar, kan biasanya melamar ke tempat lain yang
industri yang sama ataupun industri yang berbeda itu tentu sesuai dengan preferensinya teman-teman ya. Tapi di satu sisi teman-teman ketika melamar pasti akan menjual pencapaian. Nah, jual pencapaian itu di LinkedIn, di CV teman-teman, sehingga nanti ketika melakukan interview teman-teman mampu dan dikatakan layak untuk menduduki jabatan yang di atas dari jabatan yang teman-teman saat ini emban seperti itu. Atau teman-teman mau switch lagi, tidak dari perusahaan swasta ke swasta yang lain, dari perusahaan swasta ke pegawai negeri sipil juga bisa. Tapi kalau pegawai negeri sipil memang sudah ada sistemnya sendiri dan teman-teman tidak harus menunggu sampai 1 tahun sebenarnya. Yang paling penting adalah teman-teman memahami culture dan juga pola pikir di mana lingkungan teman-teman ini bekerja. Apakah lingkungan ini open minded atau toxic seperti itu tuh teman-teman yang bisa menilai. Tapi biasanya ya kalau untuk pendaftaran pegawai negeri dan teman-teman bekerja di swasta ini yang perlu ada hal yang hati-hati, karena berdasarkan saya melihat pengalaman di lapangan ya, seringkali teman-teman yang ketahuan mendaftar CPNS itu dipaksa atau di berbagai cara dilakukan supaya teman-teman dianggap resign karena dianggap merugikan perusahaan tempat teman-teman bekerja, tidak loyal lah, apa itu loyalitas. Nah teman di sini dedikasi yang dinilai seperti itu. Tapi itu sebenarnya kalau dari perspektif saya ya, loyalitas itu tidak bisa diukur hanya dari kita bekerja overtime, kita setia pada satu kantor, tidak seperti itu. Kalau saya melihat bahwa loyalitas itu adalah mencintai profesi dan juga mampu melakukan performance semakin meningkat, baik itu tingkatannya bertahap ataupun kalau bisa meningkat secara eksponensial, itu loyalitas. Saya menganggap loyalitas adalah seperti itu. Jadi memang ya definisi saya mungkin baru ya, bukan definisi yang sering diyakini oleh atasan teman-teman ataupun bos teman-teman, HR teman-teman seperti itu. Tapi ini saya melihat loyalitas dari sudut pandang yang lebih baru lah di situ. Yang saya lihat seperti itu. Jadi itu tadi ya, bagaimana teman-teman bisa pindah kerja dengan lebih smooth seperti itu pengalaman saya. Jadi ketika nantinya teman-teman berpindah kerja yang perlu diperhatikan adalah sebenarnya punya dulu pencapaian, bisa dulu untuk adaptasi, belajar untuk adaptasi dengan cepat, belajar untuk skill-skill baru di situ. Karena pendapatannya semakin tinggi tentu berbanding lurus dengan tanggung jawab yang semakin besar atau tingkat kesukaran pekerjaan yang semakin tinggi. Jadi teman-teman di sini ya memang pekerjaan swasta, perusahaan swasta, pegawai negeri sipil ataupun bekerja di sektor-sektor yang lain, semua itu punya plus minusnya masing-masing. Tapi yang perlu dipahami adalah bagaimana teman-teman ini mau seperti apa, karena tentu visi misi diri sendiri itu harus ngeblend juga dengan visi misi perusahaan. Kalau teman-teman ingin gaya hidup yang sangat fast moving, teman-teman ingin melakukan pencapaian eksponensial, teman-teman bisa bergabung di perusahaan-perusahaan yang sangat impresif dan agresif dalam melakukan ekspansi seperti itu. Atau teman-teman hidup slow living seperti pegawai negeri sipil yang gaya hidupnya itu sudah teratur, bagaimana pekerjaannya sudah diatur, kenaikan pangkatnya semuanya jelas seperti itu. Jadi teman-teman tinggal mengikuti sistem itu juga bisa. Jadi tergantung dari preferensinya teman-teman masing-masing. Seperti itu ya untuk bagaimana berpindah karir agar menjadi lebih smooth dan teman-teman bisa berhasil di kemudian hari. Sekian, terima kasih sudah menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.